Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardadila dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 23121012. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kisah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Baik, kita langsung masuk ke materinya, yaitu yang pertama, mengenal Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah setelah tahun gajah, bertepatan pada usianya ke-63 tahun. Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan Muhammad yang ada di Makkah. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Makkah atau dikenal dengan Fatu Makkah. Abu Bakar Asy-Syiddiq disebut-sebut sebagai sosok yang selalu menemani Nabi Muhammad SAW sejak masuk Islam hingga wafat. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdul Ka'ab yang kemudian diganti menjadi Abdullah. Dalam hal pernikahan, Abu Bakar telah menikah dengan dua orang istri di Makkah, yaitu Fatilah binti Al-Azi dan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimar. Dari istri pertama, dirinya dianugerahi dua orang anak bernama Abdullah dan Asma. Sementara dari istri kedua, dirinya dianugerahi dua anak pula, yakni Abdurrahman dan Aisyah. Setelah masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, Abu Bakar menikah lagi dengan dua orang istri, yakni Habibah binti Kharijah dan Asma binti Umais. Dari istri ketiga, Abu Bakar dianugerahi anak bernama Ummu Kulthum yang lahir setelah dirinya meninggal dunia. Ketika Ummu Kulthum dewasa, dirinya menikah dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW, yakni Talhah bin Ubaidillah. Sementara dari istri keempat, dirinya dianugerahi anak bernama Muhammad. Materi selanjutnya adalah kehidupan Abu Bakar Asy-Syiddiq sebelum dan sesudah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar tumbuh besar di lingkungan bangsa Quraisy di kota Makkah dan merupakan keturunan terhormat dari kabilah Taim. Sebelum masuk Islam, dirinya memang telah menjadi sosok yang jujur, berakhlak baik, dan jauh dari kebiasaan buruk para kaum jahiliyah, yang mana mereka senang bermain wanita sekaligus mabuk-mabukan. Tidak hanya itu, Abu Bakar juga berasal dari keluarga yang kaya karena profesinya menjadi pedagang. Sudah cukup banyak rute yang mereka kunjungi. Ketika berdagang pun, Abu Bakar telah mengamalkan sikap jujur dan ramahnya, sehingga beliau dianggap sebagai pedagang terhormat di antara bangsa Quraisy. Dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham turut menjelaskan bahwa Abu Bakar adalah sosok yang lemah lembut sekaligus sopan santun kepada kaumnya. Sebagai seorang pedagang yang memiliki akhlak istimewa, dirinya juga kerap didatangi oleh para pemimpin kaum untuk meminta pendapat. Hal tersebut karena Abu Bakar juga terkenal akan ilmunya yang luas, pengalaman berdagangnya yang mapan, sehingga kedudukannya makin tinggi di antara bangsa Quraisy. Kehidupan sesudah masuk Islam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Abu Bakar memang sosok yang terjaga dari keterburukan akhlak bangsa jahiliyah. Padahal saat itu agama Islam belum diturunkan. Dirinya begitu enggan mengikuti keterpurukan moral yang ada pada bangsa Quraisy. Meskipun dirinya adalah sosok terhormat di sana. Setelah masuk Islam, Abu Bakar senantiasa menemani Rasulullah SAW dalam setiap dakwahnya. Bahkan tak segan-segan pula untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi menyebarkan agama Allah. Sebagai sosok yang menyangga dakwah Rasulullah SAW, Abu Bakar mengarahkan dakwah menjadi dua kelompok, yakni kelompok Quraisy yang memiliki fitrah bersih, pikiran lurus, dan tidak terpengaruh akan keburukan akhlak jahiliyah. Dan yang kedua yaitu kelompok fakir miskin di kalangan hamba sahaya serta orang-orang yang telah terzalimi dari kalangan non-Quraisy. Materi selanjutnya yaitu kisah Abu Bakar mendapat julukan Asy-Syiddiq bin Al-Atiq. Yang pertama yaitu Asy-Syiddiq. Asy-Syiddiq artinya adalah orang yang sangat jujur atau banyak membenarkan. Ada sebuah kisah, tepatnya setelah peristiwa Isra Mi'raj, kala itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang amat kilat dari Makkah ke Baitul Maqdis. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan langit yang penuh dengan keajaiban. Pada keesokan harinya, Rasulullah SAW menceritakan pengalamannya kepada para penduduk Makkah. Namun, bukannya didengarkan dan membuat keimanan semakin bertambah.
Para penduduk Makkah malah tidak percaya dan bahkan semakin mengolok-olok Rasulullah SAW. Parahnya lagi, beberapa orang yang memiliki iman lemah justru menjadi murtad dan menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta. Pada saat-saat itulah Abu Bakar muncul dengan gagah dan percaya dirinya membenarkan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan. Maka semenjak itulah dirinya dijuluki dengan julukan Asy-Shiddiq. Julukan yang kedua yaitu Al-Atiq. Abu Bakar tidak hanya memiliki julukan Asy-Shiddiq tetapi juga Al-Atiq. Menurut beberapa ulama, hal tersebut dikarenakan Abu Bakar memiliki wajah yang tampan. Namun ada juga beberapa yang mengatakan bahwa julukan tersebut diberikan sebab Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Versi lainnya lagi, julukan tersebut diberikan karena Abu Bakar memang terlahir dari nasab yang suci, yang mana nenek moyangnya terhindar dari perbuatan zina. Sebagian pendapat lagi juga mengatakan bahwa Abu Bakar mendapatkan julukan tersebut sebab sudah mendapat jaminan untuk terbebas dari api siksa neraka. Materi selanjutnya yaitu kisah pengangkatan Abu Bakar Asy-Shiddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Kepergian Rasulullah SAW pada Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi membuat umat Islam diliputi kesedihan yang luar biasa, sebab pemimpin, kekasih, dan hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah wafat. Selain dirundung kesedihan, umat Islam juga bingung menghadapi kekosongan kepemimpinan yang sedang terjadi. Apalagi Rasulullah SAW tidak pernah mewasiatkan siapa saja yang harus menjadi penggantinya kelak. Mereka bermusyawarah untuk menentukan orang yang akan dipilih menjadi pemimpin umat. Perdebatan pun terjadi. Suku Khazraj sudah mencalonkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu sebagai pemimpin. Namun, kaum Muhajirin tidak setuju apabila yang menggantikan Rasulullah SAW berasal dari kaum Ansar. Ma'an bin Adi kemudian menyampaikan permasalahan ini kepada Umar bin Khattab. Awalnya, Umar menolak karena pemakaman Rasulullah SAW belum selesai. Namun, setelah didesak oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab pun pergi menemui Abu Bakar Asy-Shiddiq sebab ia juga belum mengetahui solusinya. Di tengah perdebatan antara kaum Ansar dan Muhajirin itu, Abu Bakar Asy-Shiddiq datang dengan penuh kewibawaan dan kebijaksanaannya. Ia menyampaikan keutamaan-keutamaan kedua belah pihak untuk menenangkan mereka. Setelah kesepakatan memilih pemimpin dari orang-orang Muhajirin didapatkan, Abu Bakar Asy-Shiddiq mengusulkan agar memilih pemimpin di antara dua orang, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun kedua orang itu menolak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, kami tidak pantas memegang kepemimpinan ini membawahi dirimu. Kamulah orang Muhajirin yang paling mulia. Kamulah satu-satunya orang yang menyertai Rasulullah SAW di gua ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Kamulah satu-satunya orang yang pernah ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam sholat sewaktu beliau sakit. Sementara salat merupakan amal terbaik dalam Islam. Siapakah yang pantas maju di hadapanmu atau memegang perkara ini membawahi dirimu? Ulurkan tanganmu, kami akan membaiatmu." Dengan berat hati, Abu Bakar Asy-Shiddiq radhiyallahu anhu menerima jabatan menjadi khalifah pertama dalam Islam. Umar bin Khattab memegang tangannya sebagai tanda pembaiatannya dan diikuti oleh orang yang hadir di Saqifah. Pada masa awal pemerintahannya, Khalifah Abu Bakar Asy-Shiddiq telah dihadapkan pada 3 peristiwa penting yang memerlukan solusi segera. Pertama adalah orang yang murtad, yang kedua munculnya nabi palsu, dan yang ketiga banyak orang yang enggan membayar zakat. Menghadapi ketiga persoalan ini, Khalifah Abu Bakar bermaksud memerangi ketiga kelompok ini. Pada mulanya, rencana Abu Bakar mendapat tantangan dari Umar bin Khattab. Namun, Khalifah Abu Bakar bersikeras untuk memerangi ketiga kelompok manusia itu yang dapat mengacaukan keamanan dan dapat mempengaruhi umat Islam yang kadar keimanannya masih lemah. Adanya usaha-usaha untuk memisahkan diri dari agama negara Islam yang diakibatkan oleh gerakan pemurtadan yang dilancarkan oleh para nabi palsu, dan yang paling terkenal adalah Musailamah al-Kadzab yang punya pengaruh atas wilayah Yamamah. Maka dikirimkanlah pasukan untuk menumpas para pemberontak di Yamamah. Dalam operasi penumpasan yang dipimpin oleh Panglima Perang Khalid bin Walid, telah gugur sebanyak 33 orang sahabat Rasulullah dan para penghafal Al-Quran. Selain itu, di dalam peperangan ini, Musailamah al-Kadzab yang menjadi pemimpin pasukan para nabi palsu juga ikut tewas. Di masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Shiddiq memiliki pencapaian yang luar biasa, yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf.
Pada perang Yamamah yang terjadi pada tahun ke-12 Hijriah terdapat 73 penghafal Al-Quran dari sahabat yang gugur sebagai syuhada. Maka dari itu, Umar bin Khattab sangat khawatir kalau peperangan di tempat-tempat lainnya akan membunuh banyak lagi penghafal. Sehingga Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran karena dikhawatirkan akan musnah. Pada awalnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menolak usulan tersebut dengan alasan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun, terus dibujuk oleh Umar bin Khattab hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati sang khalifah untuk menerima usulan Umar bin Khattab tersebut. Khalifah Abu Bakar membentuk panitia pengumpulan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, sang juru tulis wahyu Rasulullah SAW. Zaid bin Sabit memulai mengerjakan tugas berat tersebut dengan bersandar pada hafalan para penghafal dan catatan para penulis. Kemudian, lembaran tersebut disimpan oleh Khalifah Abu Bakar sampai ia wafat pada tahun ke-13 Hijriah.